Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Amir. Saya berasal dari Politeknik Negeri Padang. Nomor BP 2011053004. Prodi Perancangan Jalan Jembatan, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Poin pertama, ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berasal dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Berbeda dari sistem kapitalisme dan sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal yang terdapat buruh yang miskin dan melarang penumpang kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntunan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika, moral, dan sistem Islam. Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip-prinsip adalah tetap atau tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja. Berikut ini beberapa pengertian ekonomi syariah dari beberapa sumber buku. Dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kajian, ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya. Juga terdapat ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan unsur fikih. Poin kedua, tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah yang ingin diciptakan oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizontal waktu di dunia ataupun akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Profesor Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Yang pertama, penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan. 2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mengacu aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Ketiga, tercapainya musalahah merupakan puncaknya. Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup 5 jaminan dasar, yaitu keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda. Poin ketiga, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batasan-batasan tertentu. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama.
Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang diakui oleh segelintir orang saja. Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus menentukan di akhir zaman. Zakat harus dibayarkan dan kekayaan yang telah memenuhi batas. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Di antaranya adalah tidak melakukan penimbunan. Poin keempat, manfaat ekonomi syariah. Apabila mengamalkan ekonomi syariah, maka mendapatkan manfaat sebagai umat muslim dengan sendirinya, yaitu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. 2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian maupun BMT. Ketiga, praktek ekonomi berdasarkan syariah Islam mengandung nilai ibadah karena mengamalkan syariah Allah. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah. Yang terakhir, mengamalkan ekonomi syariah beserta ikuti mendukung gerakan amar ma'ruf. Transaksi ekonomi syariah berhubung dengan akad dan tanpa riba, melakukan utang atau pinjaman pada orang atau lembaga tertentu adalah hal yang diperbolehkan oleh Islam. Utang atau pinjam harta orang lain untuk dipergunakan oleh kita dibayarkan kembali pada peminjam pada jangka waktu tertentu. Sebagian ulama memang membatasi dan mewaspadai manusia yang berutang. Untuk itu Islam menuturkan dengan adil, yaitu pinjaman uang harus ada perjanjian tanpa riba. Riba adalah tambahan ketika melakukan pinjaman. Tambahan ini diberikan kepada orang seiring berjalannya waktu. Dalam hari ini disebut dengan bunga. Akad jual beli bisnis online. Dalam perkembangan zaman seperti saat ini, proses jual beli yang hanya dilakukan secara langsung dilakukan bisa saja dan juga bisa dengan online. Proses online ini tentu saja membutuhkan teknologi yang mendukung agar proses penjual beli dapat dilakukan secara transparan dan sesuai kenyataan. Pada bisnis jual online, proses akad juga harus dilakukan. Misalnya dengan membuat form pernyataan dari penjual dan pembeli, tidak menutupi keadaan barang atau produk yang dijual, membayar sesuai perjanjian. Simpan pinjam di bank syariah. Ada banyak sekalian bank-bank konvensional yang ada di negara ini. Untuk itu, Islam sendiri memiliki prinsip bahwa transaksi ekonomi harus dijalankan sesuai dengan syariah. Transaksi ekonomi sesuai syariah ini dikembangkan dengan adanya bank modern berbentuk syariah. Yang terakhir, jual beli produk halal. Contoh transaksi ekonomi dalam Islam lainnya adalah dengan jual beli produk halal. Jual beli adalah bagian dari transaksi dalam Islam. Jual beli tentu saja diperbolehkan oleh Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang adalah melakukan penipuan, judi, mengundi nasib dalam proses yang tidak jelas. Pada bagian ke-6 adalah perbandingan sistem ekonomi konvensional
dan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ekonomi berdasarkan pada ketuhanan. Ada suatu perbedaan pokok di dalam paradigma antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi yang konvensional memang suatu ilmu pengetahuan sebagai suatu yang sekuler, sementara ekonomi Islam dibangun didasarkan oleh prinsip-prinsip regional dan berlandaskan hukum-hukum Islam. Sekian video penjelasan tentang ekonomi Islam dari saya. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang sudah membimbing untuk pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.